الله تعالى وبركاته. الحمد لله الكريم الغفار الرؤوف الستار الذي وفق عباده الصالحين إلى ذكره وعبادته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا وبها الله في الدارين من كل سوء ومكروه يقينا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، إنما الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثه العلم، ومن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيبه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, yang pada malam hari yang mulia ini banyak hadir bersama kita, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya kepada mereka semua. Mari kita doakan para alim ulama, para kiai, para ajengan agar dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan ilmunya, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwanya. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa pula salam penghormatan kepada para sesepuh, wabil khusus Haji Engkos beserta segenap panitia perayaan Maulid, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, di malam hari yang mulia ini kita berkumpul bersama di dalam rangka memperingati serta mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk beliau. Moga-moga berkah salawat dan salam yang selalu kita curahkan untuk Nabi kita Muhammad menjadi wasilah kita nanti di hari kiamat. Kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sama-sama kita ketahui dan kita maklumi bahwasanya setiap tahun apabila datang bulan Rabiul Awal, umat Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah bersama-sama memperingati dan mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Di Indonesia yang mayoritas umat Islamnya berakidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga dinyatakan tidak ada satu negara yang ada di alam dunia ini yang lebih meriah merayakan Maulid sebagaimana perayaan Maulid yang dirayakan oleh umat Islam Indonesia. Kenapa dikatakan demikian?
Kalau negara-negara Islam yang lain memang betul mereka merayakan Maulid, tapi perayaan Maulid itu hanya diadakan di bulan Rabiul Awal. Kalau bulan Rabiul Awal sudah mereka lalui, maka tidak ada lagi perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Tapi di Indonesia boleh kita saksikan dan kita amati bahwasanya perayaan Maulid setiap tahun bukan saja di bulan Rabiul Awal. Bahkan hari ini, malam hari ini, kita sudah berada di hampir 10 hari pertama dari bulan Rabiul Tsani. Masih banyak umat Islam di Indonesia yang merayakan Maulid. Bahkan tidak sampai di bulan Rabiul Tsani, nanti akan menyambung ke bulan Jumadil Ula sampai Jumadil Akhir, sampai nanti bahkan datangnya bulan Rajab, masih banyak umat Islam yang bersama-sama merayakan Maulid baginda Rasulullah. Karena kita tahu Nabi Muhammad itu merupakan sumber keagungan. Nabi Muhammad itu merupakan sumber daripada kemuliaan. Tidak ada sesuatu yang mulia yang ada di alam dunia kecuali kemuliaan tersebut bersumber daripada Nabi Muhammad. Enggak ada keagungan yang ada di alam dunia kecuali keagungan tersebut sumbernya adalah baginda Rasulullah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah daripada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Allah Isa alaihissalam, kalau mereka diberikan kemuliaan oleh Allah, maka kemuliaan mereka tersebut merupakan tetesan daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Imam Busiri mengatakan dalam qasidah Burda, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyan. Dikatakan bahwasanya setiap rasul yang diutus oleh Allah, mereka diberikan kemuliaan oleh Allah. Ada yang Allah berikan satu gayung, ada yang Allah hanya berikan satu tetes dari samudra lautan kemuliaan yang pernah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka dikatakan Nabi Muhammad itu mengungguli para nabi, baik dari segi fisiknya Rasulullah dan segi akhlaknya baginda Rasulullah. Nabi Muhammad manusia terbaik, baik dari segi jasmani dan rohaninya, baik zahirnya dan batinnya. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah ke alam dunia. Maka dinyatakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah yang menyaksikan keindahan Nabi. Dulu orang jahiliyah, mereka itu terhibur setiap bulan kalau datang bulan purnama. Di Arab sana nggak seperti di Indonesia. Orang Indonesia lihat gunung warna-warni, gunung penuh dengan pepohonan, gunung penuh dengan bunga-bunga, indah. Setiap saat gunung dilihat indah. Bahkan tidak sedikit gunung yang mengalirkan air terjun yang keluar dari gunung. Tapi di Arab sana walaupun mereka ada gunung, gunungnya tidak ditumbuhi pohon seperti di Indonesia. Gunungnya adalah gurun pasir yang semua itu merupakan batu-batu, sehingga mereka tidak bisa melihat keindahan. Hiburan mereka itu hanya setiap bulan. Kalau datang bulan purnama, maka mereka melihat keindahan bulan purnama sebagai hiburan buat orang-orang di zaman tersebut. Maka dinyatakan oleh ulama, ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah dan mulai banyak pengikutnya baginda Rasulullah, mereka tidak lagi terhibur dengan bulan purnama. Dengan apa mereka mencari hiburan? Dengan apa mereka mencari keindahan? Dengan memandang wajahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau bulan dikatakan jadi purnama itu hanya sebulan sekali mengeluarkan sinar.
tapi wajahnya Nabi Muhammad setiap saat mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Dikatakan bahwasanya wajahnya Rasulullah, kata sahabat, ka'annahu qit'atu qamar. Wajahnya Nabi Muhammad itu bagaikan bulan purnama. Ada yang mengatakan sahabat, ka'annahu wajhal adwa'u minal qamar. Wajahnya Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Dibuktikan dalam satu riwayat, pernah sekali waktu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, menjahit pakaiannya di kamarnya. Kamarnya Nabi Muhammad itu gak seperti kamar kita. Kamar kita luas. Dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah, saking sempitnya kamarnya Nabi, kalau Nabi sholat di malam hari, itu kadang-kadang kakinya Rasulullah menyentuh kakinya Sayyidah Aisyah yang sedang tidur. Artinya sempit sekali. Tidak ada sinar lampu, hanya ada lampu lentera yang disinari oleh, yang bersinarnya dengan minyak. Minyak pada saat ini disebut dengan minyak zaitun. Pada sekali waktu satu malam Sayyidah Aisyah sedang menjahit pakaiannya. Lampu lenteranya terpadam. Jarum yang ada di tangannya terjatuh. Karena gelap dia tidak bisa menemukan di mana jarumnya jatuh. Pada saat mencari-cari jarum di tengah kegelapan, jarum yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan karena ada sinar yang datang. Siti Aisyah mencari dari mana sinar itu datang. Ternyata sinar itu datang dari wajahnya Nabi Muhammad. Lalu beliau mengatakan, ma'adwaka wajhaka ya Rasulullah. Alangkah bercahayanya wajahmu wahai Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah. Nabi mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, neraka wel, celaka. Siapa yang celaka? Orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad di hari kiamat. Jadi kalau kita di dunia, kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita di dunia jangankan mau berjumpa dengan Nabi dengan sadar, mimpi saja kita nggak pernah kepada baginda Rasulullah. Nggak seperti para aulia Allah. Kalau para wali itu mereka bisa berjumpa dengan Nabi, baik di dalam mimpi, bahkan di dalam keadaan sadar, mereka bisa berjumpa dengan Nabi. Ini bukan hal yang aneh. Ini merupakan karomah yang Allah berikan kepada para aulia Allah. Kita contohkan wali Sultan al-Aulia Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita kenal sama Tuan Syekh. Ya, karena orang Sunda sering baca manakib. Manakib Tuan Syekh ada bahasa Sundanya. Lamun nuju bulan sarang pindah rumah macam manakib leres tebu. Pagi-pagi sibuk nyiapin rujak 7 rupa. Ayam panggang disiapkan. Walaupun macahna di mangkoba kehiji langsung mangkoba 52. Behayang terenya tuh. Tapi kita lihat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang waliullah. Bahkan dikatakan Sultanul Aulia, pimpinannya para wali. Jangankan berjumpa dengan Nabi dalam keadaan tertidur atau bermimpi, tapi kadang-kadang beliau bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Tapi kalau kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, mimpi tidak pernah, apalagi mau berjumpa dalam keadaan terjaga. Tapi hati-hati, kalau sampai di hari kiamat kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka kita dipastikan sebagai ahli neraka. Orang yang gak jumpa sama Nabi berarti tidak dapat syafaatnya baginda Rasul. Maka Siti Aisyah heran, nanya sama Nabi, man la yaraka yaumal qiyamah. Siapa umatmu nanti yang di hari kiamat tidak bisa memandang wajahmu wahai Rasulullah? Nabi langsung mengatakan,
Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang tidak bisa melihat wajah saya nanti di hari kiamat adalah orang yang apabila namaku disebut di hadapannya, dia tidak buru-buru baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita lihat apa hubungannya baca sholawat sama Nabi dengan kita bisa melihat wajahnya Nabi. Hubungannya sangat luar biasa. Karena satu-satunya amalan yang paling mudah yang Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad, yang Allah panggil mereka sebagai orang-orang yang beriman, agar mereka senantiasa bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ini amalan solawat satu-satunya amalan yang dijamin solawat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh ulama, a'maluna baina qabulin wa raddiha illa salatu ala nabi qabuluha hatman biduni taraddudi. Kata ulama, amal kita ini yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah, juga bisa ditolak. Kita kalau salat sah solatnya nggak betul, maka solat kita nggak bakal diterima oleh Allah. Kalau kita solat nggak ngerti rukun-rukun solat, karena semua itu adalah syariat yang wajib untuk kita pelajari. Orang dikatakan solatlah sebagaimana kalian melihat aku solat, kata Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana kita tahu solatnya Nabi Muhammad kalau kita nggak pernah ngaji sama kiai? Kalau asal-asal solat, maka solat kita nggak bakal diterima. Karena orang wajib solat pakai ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Dikatakan oleh santri, waman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Dikatakan siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hukum syariat itu kewajiban bagi kita. Kita kalau sholat, ada syariat yang harus kita kerjakan. Artinya ada yang disebut dengan arkanus sholat, ada yang disebut dengan syurutus sholat. Kalau dikatakan syurut, artinya sebelum masuk sholat ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita lakukan sebelum melaksanakan sholat. Seperti apa? Berwudu. Wudu itu syarat sah sholat. Karena belum sholat kita wajib berwudu. Kemudian kata ulama, istiqbal kiblat. Kewajiban orang yang sholat itu pertama, sebelum dia sholat, dia harus tahu dulu mana arah kiblat, arah Ka'bah. Kalau sholatnya tidak menghadap Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Kemudian ada lagi yang namanya arkanus sholat. Arkanus sholat itu kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat. Apa di antaranya? Takbiratul ihram. Kemudian baca Fatihah merupakan rukun sholat. Siapa yang baca Fatihahnya nggak betul, maka dipastikan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Maka kita lihat, ini kan kewajiban kita untuk mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi kita, amal sholat kita belum tentu diterima oleh Allah. Atau kita mau ngajarkan sedekah kita, wah saya sedekah saya banyak, saya bikin musola, saya bikin masjid, saya nyumbang kiai, belum tentu juga itu diterima oleh Allah kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sedekah tapi dibatalkan pahala sedekahnya oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah nyatakan la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan minta dipuji ataupun memberi dengan cara mencaci. Ada orang nyumbang tapi kepengen dipuji.
kepengen disebut namanya di masjid, diumumkan si fulan nyumbang. Tapi begitu namanya nggak disebut, besok-besok dia nggak mau nyumbang lagi. Betul apa? Kenapa nggak mau nyumbang Pak Haji? Ah, nama abdi dari sebat-sebat ku ajengan. Itu tandanya nggak lillahi ta'ala. Baru nyumbang semen 1 sak aja pesan nama kiai, wayahna ngaran abdi tuliskan kayak Jumat umumkan itu, supaya orang sekampung tahu. Nanti ada lagi yang nyumbang 1 juta, ditanya sama kiainya, ya Mang Ugan nyumbang 1 juta, ngaranna arek diserat apa entong? Kata ajengan, oh entong ajengan, tulis we hamba Allah. Oh alhamdulillah kata kiainya, tulis hamba Allah. Waktu Jumat diumumkan Mang Ujang nyumbang semen 1 sak, ya ayah hamba Allah nyumbang 1 juta. Begitu hamba Allah dicebut, itu si Ugang Noel teman sebelahnya, hamba Allah teh urang kita. Dikira kiai sudah lillahi ta'ala, nggak taunya sama aja sama Mang Ujang tadi. Sedekah seperti ini mau kita andalkan di mahkamah Allah. Kalau kita ngandalkan amal-amal kita, siap-siap saja kita masuk neraka Allah. Karena Nabi dari zaman dulu Rasulullah sudah ngasih tahu sama kita. Rasulullah bercerita kepada kita dulu, kata Nabi, ada orang Bani Israel ibadah kepada Allah selama 500 tahun. Ibadah 500 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah. Begitu hamba ini meninggal dunia, Allah perintahkan malaikat datang ke hamba yang soleh tersebut. Allah bilang, kasih tahu sama hambaku yang soleh, udkhulul jannata birahmati. Kasih tahu sama dia, masuklah surga Allah dengan rahmatku, kata Allah. Begitu dia dengar masuklah surga dengan rahmatku, dia merasa, ini Allah bagaimana, saya sudah ibadah 500 tahun, belum pernah 1 kali pun saya maksiat kepada Allah. Dia katakan kepada malaikat, bal udkhulnil jannata bi amali. Kasih tahu sama Allah, saya pengen masuk surga dengan amal saya yang 500 tahun. Dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, ya Rabb, itu hambamu yang tukang ibadah, dia kepengen masuk surga dengan amalnya, bukan dengan rahmat. Baik, kata Allah, kalau begitu ambil amalnya yang 500 tahun, lalu ambil nikmat sebelah mata yang pernah aku kasih sama dia. Sekarang kau timbang nikmat sebelah mata sama amal 500 tahun. Begitu ditimbang hasilnya, nikmat sebelah matanya lebih berat daripada amalnya yang 500 tahun. Allah bilang, seret itu hambaku yang sombong dengan amalnya. 500 tahun beribadah nggak pernah bermaksiat, begitu sombong dengan amalnya, semuanya ditolak, nggak diterima oleh Allah. Apalagi kita, berapa tahun kita ibadah? Umurnya umat Nabi Muhammad itu nggak ratus-ratusan. Kata Nabi, umur ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat saya itu di antara 60 sampai 70. Kalau lewat juga itu sudah bonus, umatnya baginda Rasul. Amal seperti ini apa yang mau kita lakukan dengan umur kita yang pendek? Kalau tidak ada amalan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu amalan sholawat kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya amalan yang dijamin diterima oleh Allah adalah sholawat kepada baginda Rasul. Kita lihat orang yang rajin baca sholawat, itu berarti orang yang cinta sama Nabi. Karena ulama mengatakan min alamatil mahabbah kasratul dzikri. Alamat orang cinta sama seseorang itu, dia akan senantiasa menyebut nama orang yang dia cintai. Kalau dia ngaku cinta Nabi Muhammad, sementara dia tidak pernah berselawat sama Nabi, itu berarti cintanya bohong kepada baginda Rasul. Maka orang yang baca selawat manfaatnya luar biasa. Di dunia dia akan bahagia, di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan baginda Rasul.
modal kita ini hanya cinta sama Nabi yang membuat kita nanti bisa kumpul sama Rasulullah. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta sama para wali, cinta sama orang-orang soleh, walaupun amal kita nggak seperti orang soleh, kita cinta sama fulan, kiai besar, habib fulan, kita cinta betul, tapi amal kita beda. Orang yang kita cintai mungkin salat sunnahnya ratusan rakaat, kita 2 rakaat juga enggak. Orang yang kita cintai itu baca Al-Quran setiap hari 1 juz. Kita kadang-kadang 1 tahun pun enggak pernah kita hatam Al-Quran. Tapi kalau kita cinta, modal cinta ini bisa membuat kita berkumpul bersama mereka. Maka buktikan cinta kita sama Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Dan yang kedua, buktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan kita dekati para alim ulama yang merupakan pewaris Nabi. Kalau cinta sama Nabi, nggak demen sama kiai, itu namanya wadul cintana. Ngomong cinta sama Nabi tapi nggak pernah hadir majelis, nggak pernah ngaji, kepengen kumpul sama Nabi, itu namanya mimpi di siang bolong. Duduk sama ajengan baru sebentar aja pantatnya udah kepanasan. Mau ngaku cinta Nabi Muhammad. Kalau lagi mancing kita nggak ingat apa-apa, betul nggak? Betul. Namun musab diisuk sampai ke sore mual capek. Tapi kalau duduk sama kiai baru sebentar aja pantatnya udah panas. Ajengan kelebihan sedikit aja ngajinya udah ngerutu. Iya nggak usah lah meeting ya. Biasanya tabus 8 ges beres ya. Pan begitu. Kita nggak betah duduk sama kiai. Betahnya di mana? Ya mungkin di depan TV kita lebih betah. Kalau enggak, yang laki-laki lebih betah duduk di majelis gapleh ya. Kalau enggak juga majelis catur. Kita berjam-jam karena kita asik. Tapi begitu majelis-majelis yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad, yang kita dijamin pasti akan diampuni oleh Allah, malahan kita jarang hadir ke tempat tersebut. Orang kalau nuntut ilmu belum dapat ilmunya, itu sudah diberikan pahala banyak oleh Allah. Langkah kaki kita tadi dari rumah kita, setiap langkah kaki bisa ngampuni dosa-dosa kita. Belum lagi setiap langkah kaki kita bisa mengangkat derajat kita. Allah kirim malaikat khusus untuk berkumpul dengan orang yang nuntut ilmu. Apa tugas malaikat itu? Memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kita duduk sama kiai, kita nggak perlu istighfar, dengerin aja kiai ngaji. Di situ ada malaikat mengatakan Allah maghfir fulan bin fulan, disebutin nama kita di hadapan Allah. Orang yang duduk di majelis ilmu makanya dikatakan dosanya pasti diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena yang memintakan ampun untuknya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang banyak kebaikan. Beda dengan kita nyari harta. Nyari harta itu susah. Banting tulang, betul nggak? Betul. Peras keringat, meras pikiran. Nggak sempat sholat berjamaah gara-gara gawe. Nggak sempat duduk sama kiai gara-gara nyari dunia. Ketemu ajengan setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha aja, karena libur kerja. Kalau hari-hari biasa nggak bisa, karena pulangnya malam, pagi-pagi subuh terus mangkat deh. Betul apa nggak? Betul. Makanya kiai mau punya murid 100 saja agak susah sekarang, karena saingan sama pabrik ya. Jadi murid ajengan loba dicanda ke orang Korea. Betul apa enggak ini? Betul. Murid orang Korea setiap hari bikin macet jalan, Bu.
Kalau murid ajangan paling juga setahun sekali lamun mauludan macet sebentar. Tapi santri-santri Korea setiap sore bikin macet. Coba aja ibu sore-sore dari pasar Caringin sana ke Cicurug, ya berangkatnya jam 5 bu. Berani saya taruhan 2 jam juga belum nyampe Cicurug. Kunaon beb? Eta santri Korea bubar macet total. Nggak sempat duduk sama kiai karena waktunya sudah habis untuk cari kerjaan. Orang dikatakan nggak, orang Islam nggak dilarang untuk nyari kerja. Orang Islam nggak dilarang jadi orang kaya, boleh mau jadi orang kaya. Yang nggak boleh itu hubbud dunya. Artinya hubbud dunya itu cinta dunia. Orang yang mendahulukan dunia daripada urusan akhirat, itu namanya hubbud dunya. Waktunya kerja, dia tetap kerja walaupun dipanggil untuk sholat, itu namanya hubbud dunya. Waktunya ngaji nggak sempat, dia bilang kenapa? Saya harus kerja, nggak ada waktu untuk taklim, itu namanya hubbud dunya. Artinya orang yang mengorbankan akhirat demi kepentingan dunia, itulah yang namanya hubbud dunya. Jadi hubbud dunya itu nggak tergantung sama kaya sama miskin. Belum tentu orang kaya hubbud dunya. Ada orang kaya raya punya mobil banyak, waktunya sholat tetap sholat, waktunya ngaji tetap ngaji. Dunia yang banyak nggak menyita waktunya untuk meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Tapi kadang-kadang ada orang yang belum punya apa-apa, cinta dunianya luar biasa, duitnya nggak seberapa, tapi mengorbankan pengajian, mengorbankan sholat jamaah gara-gara dia mencari dunia. Makanya nyarinya udah susah. Begitu dapat dunia juga bikin kita susah. Orang punya dunia itu dunianya harus dijaga. Orang yang kaya sama orang miskin itu tidurnya beda bu. Ya, namun orang miskin katanya pelor, nempel mo. Jadi rumahnya kadang-kadang diselot juga enggak. Pokoknya nempel bantal langsung tidur, nggak mikirin apa-apa. Dipikir saha nu arek asup ke lima aing, tegadu naon-naon saha nu arek ngebadok naon. Tapi kalau orang kaya dijagain. Nggak cukup dengan orang, kadang-kadang ada anjing yang siap untuk menjaga rumahnya, digembok dengan bermacam-macam gembok. Suara sedikit dia terbangun, takut ada barangnya yang diambil. Dia nyarinya udah susah, di dunia pun dia harus menjaganya demi kesusahan. Itu baru di dunia, kata Sinan. Nanti kalau di akhirat, al-ilmu hakimun alaik. Ilmu itu akan jadi pembelah engkau. Engkau dibelahi di dunia, dibelahin di akhirat, di alam kubur, dibelah sama dunia, sama ilmu. Di akhirat nanti ilmu bisa belahin kita. Kalau harta terbalik, kita yang akan jadi terdakwah gara-gara harta kita. Orang miskin nanti bakal masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Iya bu, tenang aja. Karena waktu dihisap, mau dihisap apanya? Ditanya malaikat, ente gaduh mobil gak? Ente gaduh tanah, tak ayah, ya gak ada hisapnya tuh. Ya udah sholatnya baik, langsung masuk surga. Tapi kalau orang hartanya banyak, dihisap satu-satu. Mobil ada 5, satu-satu bakal dihisap. Ini yang menyebabkan orang-orang miskin bakal masuk surganya duluan 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Kita bilang begini, ada orang kaya tersinggung bu, ya. Nah, itu hadisnya bener apa enggak Habib katanya. Saya ngaji di Jampang sana, ada aki-aki protes. Eta Habib maca hadisna tadi leres apa tuh eta hadisna? Saya bilang hadis yang mana ki? Eta hadis nu orang miskin asup surga tihela orang kaya panari. Oh saya bilang ini hadisnya sahih. Aki mau diundukin, tekudu dia bilang. Ari Habib mah kudu terang ke abdi. Kenapa anda bilang kudu terang? Abdi mah di kampung iya pang pengharna. Oh, alhamdulillah tuh kalau pang pengharna. Iya aki-aki kaya lamun ditimbang sekilo kurang 1 on. Ya. Dia bilang itu masjid tempat Habib ngaji, saya menang abdi nunggu bangunna sorangan.
Eta majlis ajengan ku abdi dibangun. Kemari ajengan sareng istrina dimangkatkeun umroh di ongkosan ku abdi. Anak santri ajengan setiap bulan dipasiehan beas ku abdi. Maknya kayak yaumul kiamah asup surga ti heula, abdi paneripan modal ibadahnya ti abdi dia bilang. Kita bingung menjawabnya, betul nggak Bu? Saya bilang Aki mah jangan sedih Ki. Ini hadis mah gak salah. Orang miskin itu masuk surga duluan, betul. Karena orang miskin dititah ku Gusti Allah nyapu heula di surga. Nanti lamun surga geus bersih karena kaki asup kan enak. Wah lamun kitu mah teu naon-naon Habib. Di mana surga ada sampahnya ya Bu? Di surga mah enggak ada sampah. Jadi akiknya keharti katanya. Iya tenang aja akik. Jadi kalau akik masuk duluan nanti surganya masih kotor. Jadi biar orang miskin duluan dititah ku Gusti Allah nyapu heula di surga. Nanti lamun surga geus bersih, kekarang akik masuk kan enak. Oh lamun kitu mah teu naon-naon kita wae heula Habib. Artinya jelas bahwasanya ilmu itu segala-galanya buat kita. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, jalan untuk kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun nggak ada warisan yang paling hebat, warisan ilmu. Nggak ada orang tua, nggak ada hadiah yang paling mulia yang orang tua berikan kepada anaknya kecuali mendidik anaknya biar ngerti ilmu agama. Udah itu aja. Itu yang paling penting. Makanya kata Rasulullah, "Mana hala walidun waladahu khairum min adabil hasan." Enggak ada hadiah istimewa dari seorang ayah, dari seorang ibu untuk anaknya kecuali mendidik anaknya biar berbudi pekerti yang baik sebagaimana budi pekerti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak kita punya ilmu agama, kita untung besar. Gak repot-repot kita mendidik anak kita. Makanya semua orang punya anak pengen anaknya berbakti. Ya kata Nabi, baru abaukum ya birrukum abnaukum. Kalau kepengen anakmu berbakti kepadamu, hari ini engkau harus bakti dulu sama orang tuamu. Nanti kalau kau berbakti sama orang tuamu, nanti anakmu akan berbakti kepadamu. Kalau hari ini kita doakan orang tua kita, besok hari anak kita akan doakan kita. Hari ini kita berbaik, berbudi, berbakti kepada orang tua kita, besok hari nanti anak-anak kita akan bakti sama kita. Kalau hari ini kita lupakan orang tua kita, besok hari anak kita akan melupakan kita. Kalau hari ini kita durhaka kepada kedua orang tua kita, siap-siap nanti esok hari anak-anak kita akan durhaka. Ini kuncinya kata Nabi, barru abaukum yabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebab kita berkumpul di dalam rangka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita korbankan di malam hari yang mulia ini menjadi amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sesepuh kita Bapak Haji Kos biar panjang umur, dalam sehat walafiat, dan kita semua mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia dan akhirat, dan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu-ibu cicing
محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ولا منكم